Aku, utuslah aku. Marilah dengan penuh iman, harapan, dan kasih, kita mempersiapkan diri kita sebagai kawanan para murid, berziarah menuju rumah Tuhan untuk mendengarkan Dia dan dididik olehnya sambil mengidungkan lagu pujian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur dan kami cumalah ranting-ranting yang hanya bisa hidup bila selalu bersatu dalam aliran kasih-Mu.
dalam perjalanan keselamatan untuk menjadikan dunia sebagai tempat Engkau membangun gereja-Mu. Engkau selalu menegaskan agar umat-Mu menjadikan sabda-Mu sebagai benih pertumbuhan di lahan hati yang gembur. Dari sabda-Mu itu kami Engkau ingatkan pula untuk tidak sekedar membangun persekutuan hidup, tetapi bagaimana kami membentuk komunitas-komunitas yang selalu mendengar sabda-Mu dan terlibat melaksanakan sabda-Mu. Sebab bagimu, siapa saja yang bersatu untuk mendengar, merenungkan dan melaksanakan sabda Allah, dialah ibumu, dialah saudaramu laki-laki, dialah saudaramu perempuan. Dalam usaha untuk membangun gereja yang Engkau impikan itu, kami ingin belajar untuk bertumbuh bersama dalam terang sabda-Mu, dan bagaimana kami membuka diri untuk terlibat melaksanakan sabda-Mu sepanjang tahun ini, agar melalui proses pembelajaran ini kami akhirnya boleh membangun persekutuan sebagai saudara dan saudari di komunitas-komunitas basis di paroki kami. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, sudilah memberkati benih ini sebagai lambang benih sabda-Mu. Yang akan kami taburkan dan kami siram sepanjang proses pembelajaran ini, agar pada akhirnya kami mengerti bahwa benih sabda-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan bila kami terus menyiraminya dengan mendengar, melaksanakan sabda-Mu dan membangun persekutuan cinta yang diikat oleh Engkau, Sang Sabda, yang memberi diri menjadi saudara kami. Engkau yang hidup bersama Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, yang menyatu padamu pokok anggur kehidupan. Berkatilah air ini, yang boleh kami gunakan untuk menyiram benih ini. Tumbuhkanlah kami sepanjang proses pembelajaran ini, sebagaimana Engkau menumbuhkan benih ini. Engkaulah sumber air hidup, kini dan sepanjang segala masa. Upacara pentakaan kitab suci merupakan sebuah warisan istimewa dari sidang Konsili Vatikan yang kedua tahun 1962 sampai 1965. Setiap pagi pada pertemuan itu, para uskup seluruh dunia mentahtkan kitab suci di tengah-tengah mereka. Maksud dari upacara pentahtkan kitab suci itu adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam sabdana maupun upaya hari Senin dalam pemberdayaan Asita ini. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami merasa lebih bersatu dengan Engkau dan saudara-saudari kami. Bukalah pengertian kami akan cara baru hidup bergereja. Berilah kami terbuka bagi sesama
dan rela menerima karunia yang berbeda. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi seorang fasilitator yang mahir dalam menata umat menuju gereja partisipatif. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Selama Ia baiklah orang fasik meninggalkan jalan dan orang jahat meninggalkan rencana. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan Haleluya, 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 haleluya. Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam semuanya. Kira-kira apa berita yang paling hangat 1-2 minggu belakangan ini? Pasti kita jawab kunjungan Bapak Paus. Apalagi berita yang terkait. Ketika selesai kunjungannya di wilayah Asia, Oseania, yang terakhir di Singapura, dalam perjalanan menuju ke Vatikan, ke Roma, itu ada semacam audiensi singkat dengan para jurnalis yang ikut dalam seluruh perjalanan. Tidak ketinggalan satu dari Indonesia dan wartawan atau jurnalis Tempo Francisca. Dia menceritakan pengalaman ketika dia berbicara dengan Bapak Suci dalam perjalanan menuju ke Roma itu. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa dia sangat terharu dengan kunjungan Bapak Suci ketika ada di Singapura. Lalu berita besar Vatikan, Duta Besar Indonesia untuk negara Vatikan itu tanya, apa kira-kira yang membuat kamu berkesan terharu? Dia mengatakan, di pikiran dia selama ini itu Singapura itu adalah negara yang sangat maju, bahkan dari segi ekonomi dia masuk dalam 10 besar negara yang sukses dalam ekonomi di dunia. Walaupun mereka sudah sangat berkecukupan, tetapi ada satu yang kosong di dalam hidup mereka. Walaupun mereka menjadi negara modern, negara maju dengan segala macam perkembangan, tetapi Singapura rupanya ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka, yakni mereka rupanya membutuhkan iman. Dan ini membuat jurnalis Tempo tadi yang namanya Francisca tadi merasa terharu. Rupanya orang-orang yang sudah maju dalam pengetahuan dan teknologi, maju dalam hal ekonomi, tetapi masih membutuhkan yang mengisi kekosongan mereka itu, yakni iman. Melalui pemberdayaan dan lokakarya sifat, pertama-tama para peserta tidak mau mengisi hidup kita
mau mengisi yang kosong dari hidup kita ini, yakni iman. Dengan baptis menjadi Katolik, dengan sudah menerima sakramen-sakramen, bukan berarti bahwa sudah selesai. Tidak. Maka kita kenal menjadi Katolik itu adalah belajar seumur hidup, belajar sampai mati. Maka Asifah adalah salah satu alat di mana kita belajar untuk semakin menjadi militan dalam iman. Kalau kita mengatakan tidak mencintai gereja, kalau kita mengatakan tidak mencintai Kristus, tidak mengatakan tidak mencintai Bapa Suci, tetapi kalau tidak kita imbangi dengan pertumbuhan iman kita, maka itu namanya sia-sia. Itu namanya kosong. Asifah seperti yang dikatakan dalam pengantar, dalam pembukaan tadi, bukan mendidik kita supaya punya pengetahuan, tetapi Asifah membuat kita itu seperti benih tadi. Benih yang ditaburkan itu melambangkan kita semua para peserta. Tanah itu dia melambangkan ladang hati kita, tempat sabda Allah benih itu ditaburkan. Air yang disirami itu menjadi simbol. Setiap hari Senin itu kita selalu disiram ke dalam hati kita supaya kita bertumbuh menjadi orang Katolik yang militan dalam iman. Dan prosesnya itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu bagaimana benih itu ditabur berkembang mulai dengan kecil sampai kemudian benih itu seperti yang dikatakan oleh Yesus menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung di dalam datang dan bersama padanya. Bapak Ibu, saudara keluarga, para peserta berkarya Asifah yang terkasih. Kuncinya itu kalau kita mau bertumbuh dalam iman, hanya satu yang itu setia. Kesetiaan itu yang membuat kita terus bertumbuh dalam iman. Bahkan dalam hal apapun juga, kalau orang tidak setia, dia tidak akan dapat apa-apa. Mari kita memulai Lokakarya, proses kita ini supaya setelah kita bertumbuh dalam iman, kita kembali ke komunitas-komunitas kita untuk kita tularkan supaya mereka di komunitas juga bisa bertumbuh dalam iman. Gereja partisipatif adalah visi Keuskupan Pangkal Pinang. Walaupun kita dekat-dekat dengan Jakarta, Palembang, atau keuskupan-keuskupan yang lain, tapi masing-masing keuskupan punya visi dan misi sendiri-sendiri. Dan kita gereja Keuskupan Pangkal Pinang punya visi gereja partisipatif. Gereja yang mau supaya semua umatnya itu terlibat secara aktif. Dan tujuan kita itu, alat yang kita pakai itu adalah membangun KBG. Selama ini sudah ada KBG, itu sudah baik. Tapi mari kita membuat makna dari KBG itu supaya kita juga bisa cepat sampai kepada gereja partisipatif. Dan Asifah adalah alat yang kita pakai untuk membuat kita mencapai gereja partisipatif. Jadi dengan Asifah kita tidak sedang membentuk kelompok yang eksklusif, tidak membentuk kelompok yang khusus, tetapi kita dibentuk untuk siap kembali terlibat di komunitas basis kita, terlibat di paroki untuk mencapai gereja partisipatif bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Karena itu yang terakhir, untuk angkatan yang pertama, angkatan yang kedua, angkatan yang ketiga ini adalah teman-teman kita
rekan-rekan kita, sahabat-sahabat dalam perjalanan kita. Angkatan pertama tidak boleh merasa bahwa dia lebih hebat dari angkatan kedua. Angkatan kedua juga tidak boleh merasa bahwa dia lebih pandai daripada angkatan yang ketiga. Karena kita semua ini adalah teman-teman seperjalanan. Kita semua ini adalah sahabat-sahabat yang saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, saling support, supaya gereja partisipatif itu kita alami di komunitas kita dan kemudian di paroki kita. Tuhan memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita semangat kepada Maria sebagai doa damai untuk kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersama. Terpujilah Maria dalam wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah Maria dalam wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah Maria dalam wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran yang dikenalkan kami pada upacara pendaftaran kitab suci dan ibadah saat ini. Semoga kami menggunakan kesempatan pemberdayaan ini untuk berusaha pada saat yang menolong kami semua dalam membangun komunitas basis bagi dan bersama Tuhan. Sehingga dalam proses pertumbuhan ini kami menjadi faktor yang baik adalah berbagi dan kepada setiap orang dan bersedia melayani bersama dengan para anggota komunitas basis Tuhan memberkati dan jasmani bagi sesama yang susah dan menderita. Kristus Tuhan yang menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan bersama. Semoga sabda Allah dengan segala kelimpahannya tinggal di hati kita, sehingga kita saling mengajar dan saling menasihati dengan bijaksana, sambil dengan gembira memuji Allah Tritunggal. Dan semoga kita sekalian dalam berkarya kita ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sanak keluarga yang terkasih, dengan demikian
ibadat syaka kita dan pembukaan doa karya sifat telah selesai. Mari pergi kita semua diutus.